kembali lagi dengan saya Mega Santi dengan NIM 0553274844 Prodi Data Science semester 2 UPBJJ Bandung. Nah, sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak dosen yaitu Bapak Sandi Badi Wibowo Atim yang sudah membimbing saya selama ini sehingga saya bisa mengikuti mata kuliah struktur data dengan baik dan lancar. Nah, di video kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat program pencarian menggunakan algoritma depth inverse atau disingkat DFS dan breadth first search atau disingkat BFS. Nah, pertama kita definisikan struktur graf kita. Kita memilih 8 node A1 sampai A8. Nah, berikut hubungan antar node yang kita tentukan. Jadi, misal kalau di sini A1 itu hubungan antar nodenya dengan A2 dan A3, kemudian A2 dengan A4 dan A5, A3 dengan A6, A4 dengan A7, A5 dengan A7, A6 dengan A8, A7 dengan A8, dan A8 ini tidak ada childnya. Graf ini berbentuk tree dengan A1 sebagai rootnya. Perhatikan bahwa beberapa node memiliki multiple path menuju node yang sama. Contohnya yang A4 ini ke A7, kemudian A5 ke A7, dan yang A6 ke A8 dan A7 ke A8. Nah, di FS ini bekerja dengan prinsip last in first out menggunakan stack. Aturan lengkapnya mulai dari node awal A1, kemudian masukkan ke stack dan tandai sebagai visited. Kemudian ambil node teratas stack sebagai current node. Kemudian cek semua tetangga yang mau dikunjungi, ini satu persatu. Kemudian masukkan tetangga ke stack. Kemudian ulangi sampai stack kosong atau target ditemukan. Seperti itu. Keunikan di FS adalah menjelajah sedalam mungkin di satu cabang sebelum pindah ke cabang lain. Nah, di sini saya sudah membuat implementasi lengkapnya ya di dalam Java. Jadi, pertama itu di sini ada petanya ya, peta grafnya ini. Ini seperti buku petunjuk jalan yang mencatat semua titik atau node dan kemana saja kita bisa pergi dari setiap titik. Kemudian ada yang ini ya, private set string visited. Ini adalah catatan tempat yang sudah dikunjungi. Jadi kayak daftar checklist untuk menandai tempat-tempat yang sudah kita kunjungi agar tidak bolak-balik ke tempat yang sama. Nah, kemudian membangun peta. Nah, ini adalah petanya. Sampai sini. Di sini kita menggambar peta dengan menentukan dari A1 bisa ke A2 dan A3, dari A2 bisa ke A4 dan A5, dan seterusnya. Kemudian, di sini adalah persiapan awal. Kita siapkan tumpukan ekspedisi dan mulai dari titik awal, lalu ditandai yang sudah dikunjungi. Nah, kemudian di sini adalah proses pencariannya. Jadi, selama masih ada tempat untuk dieksplorasi, dia ambil tujuan yang ke atas dari tumpukan ekspedisi, lalu kunjungi tempat tersebut. Kayak gitu aja terus. Nah, kemudian untuk mengecek targetnya, itu di sini, jika kita menemukan target, nah, berarti pencariannya telah selesai, seperti itu. Kemudian, nah yang ini tuh adalah untuk ekspansi ke tempat baru. Jadi kita lihat tempat-tempat terdekat yang bisa dikunjungi dari posisi sekarang dan hanya pilih yang belum pernah dikunjungi. Gitu ya. Kemudian ada lagi tambah ke rencana perjalanan yang ini. Tempat-tempat baru akan dimasukkan ke tumpukan ekspedisi untuk dikunjungi nanti. Ini. Nah, kemudian untuk prinsip cara kerja stack atau tumpukannya itu, jadi prinsipnya last in, first out. Jadi yang terakhir masuk, itu yang pertama keluar. Contoh misal dari awal kan stacknya itu yang ada, dari awal itu stack awalnya itu adalah A1, nge-push A2 dan A3, jadi A1, A2, A3. Kemudian pop itu yang keluar itu adalah A3. Jadi stacknya itu hanya A1 dan A2. Kemudian di-push lagi A6. Jadi stacknya itu jadi ada A1, A2 dan A6. Kemudian untuk popnya keluar A6. Stacknya jadi A1 dan A2 saja, seperti itu. Jadi ini membuat DFS selalu menjelajah sedalam mungkin dulu sebelum kembali. Jadi kita akan mencoba menggunakan program ini ya. Jadi di sini tuh targetnya adalah mencari A7. Awal nodenya itu adalah A1, seperti itu ya. Kita coba jalankan.
Nah, berhubung tadi saya sudah mencoba, jadi ini untuk apa? File dfs praktikum.kelasnya ini sudah terbentuk ya. Kemudian kita langsung saja running. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Jadi yang pertama itu, nah ini urutannya ya, seperti ini. Kemudian targetnya adalah A7, kemudian startnya mulai dari A1. Jadi pertama-tama langkah 1 itu mengunjungi node A1, kemudian start saat ini adalah A3 dan A2. Dia mengunjungi A1, A2, dan A3. Kemudian langkah kedua mengunjungi node A2, start saat ini adalah A3, A5, A4. Kemudian yang terkunjungi adalah A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya sampai dia menemukan node A7 di sini. Kemudian target ditemukan, jalur yang dilalui itu A1 dan A7. Seperti itu. Jadi total node yang dikunjungi itu ada 6. DFS ini butuh waktu yang sebanding dengan jumlah total titik dan garis atau sambungan di peta. Semakin kompleks peta, semakin lama waktu yang dibutuhkan. Nah, untuk memorinya ini, DFS cukup hemat memori karena hanya menyimpan titik-titik yang sedang dieksplorasi. Tidak seperti algoritma lain yang harus menyimpan banyak kemungkinan sekaligus. Jadi, kelebihan DFS ini, yang pertama itu unggul untuk menjelajah peta yang memiliki cabang-cabang panjang. Yang kedua, lebih irit memori dibandingkan teknik pencarian lainnya. Kemudian yang ketiga, tepat digunakan ketika kita ingin fokus menyelami satu jalur sampai tuntas. Namun kekurangan DFS ini tidak bisa diandalkan untuk mencari rute terpendek. Berisiko tersesat di jalur yang sangat dalam dan berliku sebelum mencoba jalur alternatif lainnya. Jadi penjelasan sederhananya itu, bayangkan DFS ini seperti penjelajah yang lebih memilih untuk menyusuri satu jalan sampai ujung sebelum kembali dan mencoba jalan lain. Ini membuatnya hemat catatan perjalanan, tapi kadang tidak menemukan jalur terpendek. Oke, yang berikutnya kita akan membahas mengenai breadth first search. Setelah sebelumnya kita membahas depth first search atau DFS, kali ini kita akan melanjutkan dengan algoritma breadth first search atau disingkat BFS. Jika DFS menjelajah sedalam mungkin di satu cabang, BFS justru menjelajah secara melebar, mengunjungi semua tetangga terdekat terlebih dahulu sebelum masuk ke level berikutnya. Nah, kita akan menggunakan struktur graf yang sama seperti sebelumnya. Nah, graf ini berbentuk tree dengan A1 sebagai root. Beberapa node memiliki lebih dari satu jalur menuju node yang sama, yang akan membantu kita memahami bagaimana BFS menelusuri setiap level. BFS bekerja dengan prinsip first in, first out, menggunakan antrian. Nah, berikut alurnya ya. Jadi mulai dari awal, dari A1, kemudian masukkan ke dalam antrian, dan nomor 2 masukkan ke dalam antrian dan tandai sebagai sudah dikunjungi. Yang ketiga, ambil node terdepan dari antrian sebagai node saat ini. Kemudian cek semua tetangga yang belum dikunjungi. Yang kelima adalah memasukkan tetangga tersebut ke dalam antrian. Seperti ini. Kemudian diulangi sampai antrian kosong atau target ditemukan. Nah, keunikan BFS ini, BFS menjelajah secara bertahap per level, sehingga cocok untuk mencari jalur terpendek dalam graf tanpa bobot. Nah, ini adalah implementasi lengkap BFS dengan... Nah, berikut adalah implementasi lengkap BFS dalam bahasa Java yang sudah saya kerjakan. Ini langkah-langkahnya seperti yang tadi ya, jadi nanti ketika sudah diurutkan seperti ini, diurutkan, salah, ketika sudah dipetakan seperti ini, kemudian menggunakan antrian untuk menyimpan node yang akan dikunjungi. Jadi prinsip FIFO memastikan node yang lebih dulu masuk akan dikunjungi lebih dulu. Kemudian juga ada penanda yang telah dikunjungi. Agar tidak mengunjungi node yang sama berulang kali, kita gunakan hash set untuk mencatat node yang sudah dikunjungi. Nah, contohnya itu seperti ini ya. Ketika mengunjungi A1, nanti itu nambah A2 dan A3. Jadi ada antriannya A2 dan A3.
Mengunjungi A2, nambah lagi A4 dan A5. Antriannya itu ada A3, A4, dan A5. Mengunjungi A3, tambah lagi A6. Antriannya A4, A5, A6, dan seterusnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk hasilnya ya seperti apa. Compile dulu filenya. Kemudian kita running. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Tadi kita buat targetnya itu adalah A8. Nah, kesimpulannya, untuk kelebihan dari BFS ini, dia itu selalu menemukan jalur terpendek jika ada. Terus tidak akan terjebak di jalur yang sangat dalam. Cocok untuk graf dengan kedalaman yang tidak diketahui. Namun kekurangannya, BFS ini membutuhkan memori lebih besar karena menyimpan semua node di level yang sama. Kemudian tidak efisien untuk graf yang sangat dalam dengan solusi di cabang yang jauh. Nah, BFS ini juga seperti menyebar secara melingkar dari titik awal. Ia mengunjungi semua tetangga terdekat dulu, baru kemudian meluas ke lapisan berikutnya. Ini membuatnya pasti menemukan jalur terpendek, tapi lebih boros memori. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga penjelasan mengenai BFS dan BFS ini dapat dipahami dengan mudah. Terima kasih.